Jadi gimana? Tanya Bang Erwin sedikit mengagetkanku. Gimana apanya? Tanyaku tanpa sadar. Apa kamu mau mengikuti keinginanku malam ini? Tanya Bang Erwin memperjelas. Apa aku punya pilihan lain, Bang? Balasku sedikit bertanya. Pilihannya ada sama kamu, Agam. Jika kamu menolak, itu artinya kamu harus siap kehilangan rumah kalian, ucap Bang Erwin. Pilihannya terlalu sulit bagi saya, Bang. Tapi saya memang harus memilih. Namun sebelum saya memutuskan hal ini, aku punya permohonan sama Bang Erwin. Balasku pelan. Permohonan? Permohonan apa? Tanya Bang Erwin sedikit heran. Saya baru saja lulus SMA beberapa bulan yang lalu, Bang. Yang artinya saya belum punya pekerjaan. Karena belum bekerja, saya pasti akan sulit untuk bisa mengumpulkan uang untuk membayar hutang kami pada Bang Erwin. Dan pastinya tidak akan mudah bagi saya untuk bisa mendapatkan pekerjaan hanya dengan mengandalkan ijazah SMA. Jadi saya memohon sama abang agar saya diberi kesempatan untuk bisa bekerja bersama Bang Erwin. Kerja apa saja, yang penting saya bisa menghasilkan uang dan mengumpulkannya untuk bisa membayar hutang saya sama Bang Erwin. Ceritaku menjelaskan. Bang Erwin nampak terdiam beberapa saat. Ia terlihat sedang berpikir. Mungkin ia sedang mempertimbangkan permintaan saya barusan. Saya nggak yakin bisa memberi kamu pekerjaan saat ini, Agam. Bukan karena saya tidak menghargai permintaanmu tersebut. Tapi memang saat ini aku tidak sedang butuh pekerja baru. Namun saya pasti akan memikirkan hal ini. Nanti akan saya kabari lagi jika ada peluang kerja untuk kamu, ucap Bang Erwin akhirnya. Baiklah, Bang, saya akan tunggu kabar selanjutnya dari Bang Erwin, karena saya memang sangat membutuhkan pekerjaan saat ini, Bang. Balasku penuh harap. Aku mungkin saja bisa mencari pekerjaan di tempat lain selain meminta tolong pada Bang Erwin. Namun hal itu tentunya tidaklah mudah bagiku, mengingat aku tidak punya keahlian apa-apa dan hanya mengandalkan ijazah SMA. Dan lagi pula, aku juga memang harus memenuhi keinginan Bang Erwin untuk menjadi pensihat yang menyimpang tersebut. Yang artinya, aku memang harus selalu bertemu dengannya kapanpun ia membutuhkanku. Jadi, kenapa tidak aku manfaatkan saja kesempatan itu untuk sekalian aku meminta pekerjaan pada Bang Erwin, si rentenir tersebut. Oke, sekarang apa keputusanmu? Tanya Bang Erwin tiba-tiba memecah keheningan yang tercipta beberapa saat tadi. Iya, aku mau, Bang. Asalkan Bang Erwin mau berjanji untuk tidak menyita rumah kami dan juga memberi aku sebuah pekerjaan. Balasku berusaha terdengar meyakinkan. Selama kamu bersedia memenuhi keinginan saya janji tidak akan menyita rumah kamu. Dan juga saya akan usahakan untuk memberi kamu sebuah pekerjaan, ucap Bang Erwin terdengar serius. Dan akhirnya malam itu, untuk pertama kalinya bagiku, aku harus memenuhi keinginan Bang Erwin yang menyimpang tersebut. Awalnya aku memang merasa geli dan jijik, namun aku berusaha untuk bisa peranku dengan baik.
Aku berusaha untuk bisa hal tersebut. Aku tak ingin membuat Bang Erwin merasa kecewa. Karena dengan begitu, aku akan lebih mudah menguasai Bang Erwin secara keseluruhan. Jika aku bisa membuat Bang Erwin merasa terkesan, tentunya aku akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan darinya. Dan juga, ia pasti akan berpikir panjang untuk menyita rumah kami. Hari-hari pun terus berlalu, tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Bang Erwin pun akhirnya memberi aku sebuah pekerjaan. Bukan sebuah pekerjaan yang aku harapkan sebenarnya, karena Bang Erwin justru memperkerjakanku sebagai kaki tangannya. Ia meminta aku menemaninya untuk menagih hutang-hutangnya kepada orang-orang yang berhutang padanya. Sementara itu, aku juga tetap harus memenuhi keinginannya pada malam-malam tertentu. Bang Erwin juga semakin sering mengajak aku menginap di hotel. Aku tak pernah berani untuk menolak, karena hanya itu satu-satunya cara agar aku tetap bisa mempertahankan pekerjaanku dan juga agar rumah kami tidak disita oleh Bang Erwin. Jadi kamu bekerja sama si rentenir itu sekarang? Tanya ibuku suatu pagi sebelum aku berangkat kerja ke rumah Bang Erwin. Iya bu, itu satu-satunya cara agar rumah kita tidak disita. Lagi pula, dengan bekerja bersama Bang Erwin, aku juga bisa mengumpulkan uang agar kita bisa segera melunasi hutang kita pada Bang Erwin. Jelasku ringan. Maafkan ibu ya Agam, karena ibu kamu jadi begini. Ucap ibuku lagi. Udah, nggak apa-apa bu. Agam baik-baik saja kok. Balasku berusaha tersenyum. Meski hatiku merintih menahan perih. Andai saja ibu tahu apa yang aku lakukan bersama Bang Erwin, tentunya hati ibu akan semakin terluka. Tapi ibu tidak boleh tahu. Ibu harus percaya kalau aku baik-baik saja. Aku tidak ingin menambah beban ibu. Aku hanya berharap semua ini akan segera berakhir. Aku tidak ingin merasa terikat lagi dengan Bang Erwin, hanya karena kami belum bisa melunasi hutang kami padanya. Tapi ibu gak rela kamu kerja bersama rentenir itu Gam. Ia bukan orang baik-baik, ucap ibu kemudian. Agam juga tidak menginginkan hal ini sebenarnya bu. Tapi kita memang tidak punya pilihan lain saat ini. Jadi ibu tenang aja. Mari kita sama-sama berdoa, semoga semua ini cepat berlalu. Balasku pilu. Dan ibu hanya bisa terdiam, mendengarkan semua itu. Aku tahu, ibu sangat mencemaskanku. Tapi aku memang tidak punya pilihan lain saat ini. Aku hanya mencoba melakukan sesuatu yang menurutku bisa mengurangi beratnya beban hidup yang sedang kami hadapi saat ini. Untuk saat ini, aku memang harus lebih sabar. Aku harus bisa menahan diriku. Saat ini, mungkin Bang Erwin yang punya kuasa akan hidupku. Namun aku yakin, suatu saat nanti, aku akan bisa mencapai apa yang menjadi rencanaku dari awal. Tapi tentu saja semua itu butuh proses, butuh waktu dan butuh pengorbanan yang tak terhingga. Aku akan melakukan apa saja untuk bisa melunasi hutang kami kepada Bang Erwin. Lebih dari setahun aku menjadi kacung bagi Bang Erwin.
Aku pun sudah mengumpulkan uang dari upah yang aku dapat selama bekerja bersama Bang Erwin. Namun, uang yang aku kumpulkan belumlah cukup untuk melunasi hutang kami pada Bang Erwin. Ditambah lagi, hutang itu kian bertambah dari bulan ke bulan karena bunganya yang cukup besar. Aku menyadari betul, sampai kapanpun kami tidak akan pernah mampu mengumpulkan uang untuk bisa melunasi hutang tersebut. Bang Erwin tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dia tidak akan dengan begitu saja melepaskanku dari cengkeramannya. Karena itu, aku harus melakukan sesuatu untuk bisa menyelamatkan hidupku, menyelamatkan masa depanku, dan juga menyelamatkan keluargaku. Setelah lebih dari setahun kita bersama, Bang, entah mengapa aku mulai merasa nyaman saat bersama Bang Erwin. Ucapku kepada Bang Erwin ketika suatu malam, untuk kesekian kalinya, kami bertemu di sebuah hotel. Aku mulai jatuh cinta sama Bang Erwin. Lanjutku berusaha terdengar meyakinkan. Jadi sekarang kamu melakukan semua ini bukan lagi karena terpaksa? Balas Bang Erwin bertanya. Iya Bang, aku melakukan semua ini karena aku memang mencintai Bang Erwin. Ucapku berusaha untuk bersungguh-sungguh. Aku juga sangat mencintai kamu, Agam. Semakin hari, aku semakin sayang sama kamu. Jadi aku harap hubungan kita bukan lagi hanya karena keterpaksaan, tapi bisa lebih dari itu. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku, Gam. Apa kamu bersedia? Bang Erwin berujar sambil ia menatapku penuh harap. Tapi aku ini hanya lelaki miskin, Bang. Apa yang bisa abang harapkan dari lelaki seperti aku ini? Ucapku terdengar lirih. Aku mulai merasa ada peluang yang lebih besar untuk aku bisa menjalankan rencanaku. Bagiku, kamu istimewa, Gam. Kamu lelaki hebat. Aku bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kamu. Aku bahagia bisa memiliki kamu. Jika kamu bersedia menjadi pendamping hidupku, kamu tidak perlu lagi memikirkan soal hutang keluargamu padaku. Aku menganggapnya sudah lunas. Dan kamu juga tidak perlu lagi bekerja sebagai kaki tanganku. Aku akan membelikan kamu sebuah apartemen untuk kita bisa tinggal bersama di sana. Dan aku juga akan membantu semua biaya hidup keluargamu dan juga biaya sekolah adik-adikmu. Jelas Bang Erwin panjang lebar. Penjelasan Bang Erwin tersebut tentu saja membuat aku tersenyum senang. Karena memang itu yang menjadi tujuanku dari awal. Aku memang ingin membuat Bang Erwin terkesan denganku. Dengan begitu, dia akan dengan mudah untuk memenuhi keinginanku. Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anak Bang Erwin? Tanyaku sekedar ingin tahu. Istri dan anak-anakku sudah punya rumah sendiri. Segala kebutuhan mereka juga sudah aku penuhi selama ini. Jadi kamu tak perlu mencemaskan mereka. Lagi pula, aku masih akan tetap tinggal bersama keluargaku kok. Aku akan bersama kamu hanya pada saat-saat tertentu. Balas Bang Erwin. Tapi aku pasti akan merasa bosan hanya berdiam diri di apartemen nantinya. Apalagi Bang Erwin tidak selalu bersamaku. Jadi aku juga butuh kegiatan. Aku mau buka usaha. Itu pun kalau Bang Erwin mengizinkan dan mau memberi aku modal. Ucapku kemudian. Kamu tenang aja. Apapun keinginan kamu pasti akan abang penuhi. Asalkan kamu mau hidup bersama abang.
balas Bang Erwin terdengar bersungguh-sungguh. Dan aku tersenyum menang di dalam hati. Setelah sekian lama aku hidup dalam cengkeraman si rentenir, sekarang saatnya aku yang akan menguasai kehidupannya. Karena aku yakin cinta telah membuat si rentenir tersebut menjadi buta. Buta akan sebuah kenyataan, kalau sebenarnya aku tak benar-benar mencintainya. Aku hanya memanfaatkannya. Aku hanya ingin keluargaku terbebas dari hutang kami pada Bang Erwin. Aku hanya ingin merasakan hidup yang mewah tanpa harus bekerja keras lagi. Dan sepertinya rencanaku berhasil. Bang Erwin mulai masuk dalam perangkapku. Tapi aku tetap harus berhati-hati. Aku harus tetap bisa berpura-pura kalau aku memang mencintai Bang Erwin, agar ia semakin percaya padaku. Aku harus bisa merebut hatinya. Aku harus bisa mendapatkan kepercayaannya. Dan jika semua itu telah aku dapatkan, itulah saatnya aku akan menguasai Bang Erwin sepenuhnya. Jadi, kamu mau kan, Gam? Tanya Bang Erwin sedikit mengagetkanku. Aku kembali berusaha memasang senyum termanisku. Aku tatap wajah Bang Erwin yang penuh harap itu. Aku sentuh jemarinya. Kemudian aku berucap, "Iya, aku mau, Bang. Aku mau menghabiskan hidupku bersama Bang Erwin. Karena aku benar-benar mencintai Bang Erwin." Suaraku benar-benar terdengar bersungguh-sungguh. Dan Bang Erwin hanya bisa tersenyum mendengar kalimat indahku barusan. Aku yakin dia sangat mempercayai kalimat tersebut. Lalu seperti apakah akhir dari kisahku ini? Mungkinkah aku akan mampu menguasai Bang Erwin sepenuhnya? Ataukah justru aku yang akan terjebak dalam cinta Bang Erwin? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua.